Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutahara. Saya mahasiswi dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sriwijaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait pemanfaatan sampah plastik dengan metode ekobrik sebagai upaya mengurangi limbah plastik. Langsung saja. Adapun tujuan dalam kegiatan ini yang saya lakukan adalah untuk memberikan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam pemanfaatan limbah plastik terkait pemilahan, pengolahan, dan daur ulang sampah. Pengantar, lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang bebas dari berbagai kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Lingkungan yang bersih dan sehat juga harus bebas dari bahan kimia berbahaya. Namun, demikian masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan selalu menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. Bahkan, kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan selalu meningkat setiap tahun. Banyak aktivitas manusia yang berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan. Salah satunya mengenai pengolahan sampah dan limbah yang kurang baik. Poin pertama, kita akan membahas sampah plastik. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah ini beberapa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas. Secara sederhana, jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sampah organik dan anorganik. Jadi kalau organik itu sampah basah yang berasal dari makhluk hidup, seperti kayak daun atau sampah dapur. Sampah jenis ini sangat mudah terurai secara alami. Dan yang kedua itu ada sampah anorganik atau sampah kering. Adalah sampah yang tidak dapat terurai. Misalnya karet, plastik, kaleng, dan logam merupakan bagian dari sampah kering. Selanjutnya, sampah plastik ini merupakan salah satu sampah yang paling banyak dibuang oleh manusia karena banyak orang yang menggunakan plastik untuk keperluannya sehari-hari, baik itu perorangan, toko, maupun perusahaan besar. Pembuangan sampah-sampah plastik ke dalam air dan tanah juga marak terjadi. Hal tersebut semakin memicu kerusakan alam karena sampah plastik terbuat dari bahan anorganik. Karena anorganik itu tidak dapat terurai. Oleh karena itu, untuk menghadapi permasalahan terkait sampah, perlu adanya pengelolaan terhadap sampah, yaitu ada 3, reuse, reduce, dan recycle. Reduce itu kayak mengurangi, artinya upaya lebih menitik beratkan pada pengurangan pola hidup konsumtif. Dan yang kedua ada reuse, menggunakan kembali, artinya upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah. Tanpa pengolahan berarti menggunakan sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain. Dan yang terakhir recycle, mendaur ulang sampah. Artinya setelah sampah keluar dari lingkungan rumah, perlu dilakukan pemilahan dan pengolahan secara tepat menjadi produk baru. Dan poin kedua itu ada ekobrik. Salah satu cara menanggulangi sampah plastik yaitu melalui metode ekobrik atau pemanfaatan sampah dengan media botol plastik. Ekobrik ini adalah botol yang diisi secara padat dengan sampah non-biologis yakni plastik. Ekobrik merupakan salah satu upaya kreatif untuk mengolah sampah plastik menjadi benda-benda yang berguna, mengurangi pencemaran dan racun yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Ekobrik ini adalah salah satu cara pengolahan sampah dengan cara mengemas plastik yang bersih dan kering ke dalam botol plastik hingga kerapatan yang ditentukan. Saat ini, produk ekobrik dibentuk menjadi sesuatu yang berguna seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan ekobrik tidak diperlukan keahlian khusus, serta bahan yang diperlukan pun berasal dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Dengan ekobrik, sampah-sampah plastik akan tersimpan terjaga di dalam botol sehingga tidak perlu dibakar, menggunung, dan tertimbun. Selain itu, ekobrik dapat melindungi lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah plastik. Pembuatan ekobrik ini membuat munculnya inovasi yang baru yang memberikan sebuah ilmu dan pemahaman baru sehingga dapat memunculkan peluang untuk membuat sebuah lapangan pekerjaan. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, kita mengumpulkan botol-botol plastik bekas seperti bekas kemasan minuman, air mineral, botol bekas kemasan minyak misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian dicuci hingga bersih lalu dikeringkan. Dan yang kedua, kita mengumpulkan berbagai macam kemasan plastik.
kayak misalnya kemasan mie instan, minuman kemasan, plastik pembungkus, dan sebagainya. Terus, plastik ini harus dipastikan bebas dari segala jenis makanan yang tersisa di dalamnya dalam keadaan kering dan tidak tercampur oleh bahan lain, seperti kayak misalnya kertas, benang, atau klip. Dan yang ketiga, kita memasukkan segala jenis plastik yang ada di poin kedua ke dalam botol-botol plastik pada poin pertama. Keempat, tidak boleh tercampur dengan kertas, kaca, logam, benda-benda yang tajam, dan bahan-bahan lain selain plastik. Bahan-bahan plastik yang dimasukkan ke dalam botol plastik harus dipadatkan hingga sangat padat dan mengisi seluruh ruangan dalam botol plastik. Dan keenam, jika menginginkan hasil yang berwarna-warni, maka plastik kemasan yang disusun dalam bisa diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan warna sesuai yang diinginkan. Bisa juga dengan cara membungkus botol dengan pita perekat yang berwarna. 7. Untuk memadatkannya bisa dengan menggunakan alat yang terbuat dari bambu atau kayu, seperti misalnya kayak tempat bambu atau kayu. Dan yang terakhir, jika ingin membuat sesuatu dengan hasil ekobrik ini, misalnya membuat meja, kursi, atau benda-benda lain, maka bisa menggunakan botol yang berukuran sama atau bahkan dari jenis dan merek yang sama, sehingga memudahkan penyusunan. Untuk merekatkan satu botol dengan botol lainnya bisa menggunakan lem kayu, lem silikon, ataupun lakban. Ini contohnya. Di dalam botolnya ini kok ada sampah plastik. Harus pada ini bersih. Botol-botol dan ada sampahnya itu. Poin yang ketiga, penyuluhan. Saya di sini akan menjelaskan tujuan saya melakukan penyuluhan. Tapi kita harus tahu dulu apa itu penyuluhan. Jadi sebagai sebuah tindakan praktis, penyuluhan ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tujuan penyuluhan ini tidak lain adalah kehidupan manusia yang berkualitas dan bermartabat. Penyuluhan sering digambarkan sebagai aktivitas petugas dari lembaga tertentu datang ke sebuah pertemuan, berceramah, lalu tanya jawab, dan akhirnya pergi. Di kalangan awam, hal inilah yang dianggap sebagai sebuah penyuluhan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersamalah sebagai insan cendekia untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan citra yang benar dan utuh tentang penyuluhan sebagai sebuah ilmu dan sebuah gerakan transformasi masyarakat melalui pengembangan potensi yang dimiliki dengan pendekatan edukasi, melakukan upaya penyelesaian masalah, menuju tatanan kehidupan yang lebih bermutu dan bermartabat. Kesimpulannya, dengan adanya kegiatan ini, penyuluhan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengolahan sampah anorganik agar sampah-sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga tidak selalu dibuang dan dibakar begitu saja, serta membantu masyarakat untuk mengelola sampah plastik hingga memiliki nilai guna dan nilai jual yang tinggi. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menyadarkan masyarakat akan bahaya sampah plastik dan memberikan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih. Apakah ada yang bertanya?